Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 18046134. Di sini saya akan menjelaskan 10 karya historiografi populer. Yang pertama yaitu karya Thomas Stamford Raffles, yang judulnya The History of Java. History of Java merupakan buku asli Raffles pada tahun 1817 yang terdiri atas 2 volume, yaitu uraian inti tentang Jawa secara lengkap dan informasi tambahan. Namun, di dalam terjemahan ini, kedua volume tersebut telah disatukan. Raffles pada tahun 1781 sampai 1826 mengawali karirnya sebagai juru tulis sebuah perusahaan Hindia Timur. Menurut sebuah biografi, Raffles dikenal sebagai seorang yang tekun, rajin belajar, ulet, dan berkemauan keras. Raffles mempunyai semua syarat sebagai penghasil mahakarya atau masterpiece, sehingga mahakarya The History of Java dapat secara terselesaikan. Secara garis besar, Raffles membagi bukunya ke dalam 2 jilid yang terdiri dari 11 bab. Yang selanjutnya yaitu Paraton atau dalam bahasa Jawanya Para Penguasa. Adalah sebuah kitab naskah sastra Jawa pertengahan yang diubah dalam bahasa Jawa Kawi. Naskah ini cukup singkat, berupa 32 halaman seukuran folio yang terdiri dari 1126 baris. Isinya adalah sejarah raja-raja Singosari dan Majapahit di Jawa Timur. Kitab ini juga dikenal dengan nama Pustaka Raja, yang dalam bahasa Sanskerta juga berarti kitab-kitab raja. Tidak terdapat catatan yang menunjukkan siapa penulis Pararaton. Pararaton diawali dengan cerita mengenai inkarnasi Ken Arok, yaitu tokoh pendiri kerajaan Singosari pada tahun 1222 sampai 1292. Selanjutnya, hampir setengah kitab membahas bagaimana Ken Arok memanage perjalanan hidupnya sampai ia menjadi raja pada tahun 1222. Penggambaran pada naskah bagian ini cenderung bersifat mitologis. Cerita ini kemudian dilanjutkan dengan bagian-bagian naratif pendek yang diatur dalam urutan kronologis. Banyak kejadian yang tercatat di sini diberikan penanggalan mendekati bagian akhir. Penjelasan mengenai sejarah menjadi semakin pendek dan bercampur dengan informasi mengenai silsilah berbagai anggota keluarga kerajaan Majapahit. Selanjutnya yaitu buku karya W.L. Althoff, Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi ini merupakan bahasa aksara Jawa. Bahasa Indonesianya Sejarah Tanah Jawa. Merupakan naskah berbahasa Jawa yang berisi tentang sejarah raja-raja yang pernah bertahta di Pulau Jawa. Terdapat beragam susunan dan isi dan tidak ditemukan salinan yang berusia lebih tua daripada abad ke-18. Dibuat sebagai suatu karya sastra sejarah yang berbentuk tambang Jawa. Sebagai babat atau babon, buku besar dengan pusat kerajaan zaman Mataram. Buku ini tidak pernah lepas dalam setiap kerajaan mengenai hal-hal yang terjadi di tanah Jawa. Buku ini juga memuat silsilah raja-raja cikal bakal kerajaan Mataram. Yang juga unik dalam buku ini, sang penulis memberikan cantolan hingga Nabi Adam dan nabi-nabi lainnya sebagai nenek moyang raja-raja Hindu di tanah Jawa hingga Mataram Islam. Silsilah raja Pajajaran yang lebih dulu juga mendapat tempat. Berikutnya Majapahit, Demak, terus berurutan hingga sampai kerajaan Pajang dan Mataram pada pertengahan abad ke-18. Buku ini telah dipakai sebagai salah satu babon rekonstruksi sejarah Pulau Jawa.
Namun menyadari kentalnya campuran mitos dan pengkultusan, para ahli selalu menggunakannya dengan pendekatan yang kritis. Selanjutnya yaitu salah satu peninggalan kerajaan Majapahit dalam bidang sastra ialah Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca yang kemudian menjadi sumber sejarah yang begitu dipercaya. Naskah kitab ini selesai ditulis dalam bahasa Kawi pada bulan Aswina tahun Saka, yaitu 1287 September sampai Oktober 1365 Masehi. Dari maknanya, negara Kertagama artinya negara dengan tradisi spiritual oleh Empu Prapanca. Kitab ini juga disebut Desawarna yang berarti tulisan tentang daerah Majapahit. Empu Prapanca adalah putra seorang Darmadayaksa Kesagatan atau pemimpin urusan agama Buddha yang dipakai oleh Sri Rajanegara sebagai pengganti ayahnya. Selanjutnya yaitu buku yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Adalah autobiografi dari Presiden pertama Republik Indonesia yang terbit pertama kali pada tahun 1966. Buku ini adalah terjemahan dari buku yang berjudul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams. Pertama kali diterbitkan oleh The Bobbs Merrill Company in New York pada tahun 1965 dan telah dicetak berulang kali. Buku ini menceritakan secara lengkap perjalanan hidup Soekarno, mulai dari ia dilahirkan sampai pasca Revolusi Indonesia. Kisah dan perasaan Soekarno saat dipenjara pada sel yang sempit dan gelap diceritakan dengan begitu menjiwai. Selanjutnya yaitu buku di bawah Bendera Revolusi. Buku ini adalah buku fenomenal yang menghimpun tulisan-tulisan Soekarno pada masa penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1917 sampai 1925. Dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 oleh sebuah panitia penerbitan di bawah pimpinan Haji Mu'alaf Nasution pada tahun 1963. Buku monumental ini sudah habis terjual. Tidak mengherankan setelah itu pencetakan kembali dilakukan setiap tahun. Terakhir kali tahun 1965. Buku itu 4 kalinya dicetak ulang, menunjukkan bahwa keinginan rakyat Indonesia untuk memiliki buku itu sangat besar. Selanjutnya yaitu buku dari penjara ke penjara, autobiografi Tan Melaka. Buku ini merupakan autobiografi Tan Melaka yang awalnya beliau enggan menulis kisah tentang dirinya. Baginya biarlah semangat dan pemikiran saja yang menuliskan kepada generasi selanjutnya. Namun atas paksaan para koleganya, akhirnya Tan menuliskan sejarah hidupnya dalam sebuah autobiografi yang diberi judul Dari Penjara ke Penjara. Alasan kenapa memilih nama Dari Penjara ke Penjara tidak lepas dari pergumulan hidup tokoh revolusioner. Hidup Tan memang berpindah dari satu penjara ke penjara lainnya. Dari Indonesia, Belanda, Hong Kong, dan Filipina, Singapura, dan lain-lain. Semasa hidupnya, seorang revolusioner lebih ditakuti oleh negara imperialis dibanding seorang penembak. Seorang penembak itu hanya bisa menembak satu kepala, tapi seorang revolusioner dapat menembak ribuan, bahkan jutaan kepala dengan perjuangannya. Tidak heran Tan Melaka menjadi buronan imperialis internasional. Dalam buku yang diceritakan bagaimana perekrutan Romusa yang penuh dengan kelicikan. Selanjutnya yaitu buku karya John R. W. Smile, Bandung Awal Revolusi.
1945 sampai 1946. Bandung Awal Revolusi adalah penelitian pertama mengenai sejarah lokal dalam periode Revolusi Indonesia. Kisahnya mengenai peristiwa-peristiwa di dalam dan sekitar Kota Bandung selama periode Agustus 1945 sampai Maret 1946. Sangat menarik dan mengungkap berbagai aspek dalam sejarah revolusi yang sampai sekarang hanya sedikit diperhatikan. Dalam Bandung Awal Revolusi, kita akan menemukan cerita-cerita unik pada masa awal revolusi di Bandung. Mulai dari rivalitas orang Sunda dan orang non-Sunda, camat perjuangan yang berambut panjang dan selalu berpakaian santai hingga bungkusan-bungkusan dari daun yang dibawa berperang untuk menyimpan mayat-mayat prajurit Gurkha. Selanjutnya yaitu buku sejarah mobil dan kisah kehadiran mobil negeri ini, karya James Luhulima. Sejarah mobil pertama di dunia diawali pada tahun 1885, ketika Carl Friedrich Benz, seorang yang berkebangsaan Jerman, menciptakan mobil pertamanya. Beroda 3 dan menggunakan mesin pembakaran dalam internal combustion engine. Semuanya berawal pada tahun 1885. Sejarah mobil modern yang kita kenal sekarang berawal 126 tahun lalu, ketika pada tahun 1885 di Mannheim, Jerman, Carl Friedrich Benz 1844 sampai 1929 menciptakan mobil pertamanya, sebuah mobil beroda 3 yang menggunakan mesin pembakaran dalam internal combustion engine. Baiklah, hanya itu penyampaian dari saya. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.